Setelah kita membahas metode depresiasi, unit aktivitas, dan metode garis lurus, sekarang kita membahas metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini memiliki beban depresiasi yang nilainya semakin turun setiap tahunnya. Rate depresiasi saldo menurun biasanya 2 kali rate metode garis lurus dan nanti rate tersebut akan kita terapkan ke nilai buku. Kita langsung bahas contoh soal. Contoh di sini berhubungan dengan kendaraan yang diperoleh tahun 2020. Harga perolehan adalah 13.000 euro. Estimasi nilai sisa adalah 1.000 euro. Estimasi umur ekonomis adalah 5 tahun dan estimasi umur ekonomis adalah 100.000 miles. Untuk yang ini kita gunakan di contoh soal yang metode unit aktivitas. Kita di saldo menurun menggunakan satuan waktu atau 5 tahun yang ini. Tadi disebutkan tingkat beban depresiasi adalah 2 kali garis lurus. Jadi jika garis lurus kan 100% bagi 5 tahun yaitu 20%. Berarti untuk saldo menurun adalah 20% kali 2 menjadi 40%. Kita sekarang hitung beban depresiasinya di tahun 2020. 40% ini kita kalikan ke nilai buku. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Karena ini tahun pertama aset sehingga tidak ada saldo akumulasi penyusutan. Berarti 40% kalikan 13.000 euro menjadi 5.200 euro. Sehingga jurnal penyelesaian depresiasi adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 5.200 dolar. Itu jurnal tahun 2020, berarti kita punya saldo akhir akumulasi depresiasi sebesar 5.200 dolar. Kemudian di akhir periode tahun 2021, kita buat lagi jurnal penyesuaian dengan mendebit depreciation expense dan mengkredit accumulated depreciation sebesar 40% dikalikan nilai buku. Nilai buku akhir periode 2020 adalah 7.800. Sehingga ini menjadi nilai buku di awal periode 2021. Jadinya 40% kita kalikan dengan 7.800 euro sehingga menghasilkan beban depresiasi sebesar 3.120 euro. Berarti jurnal kita adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 3.120 euro. Sekarang saldo akumulasi depresiasi adalah 5.200 dolar ditambah 3.120 dolar menjadi 8.320 dolar. Hal ini berarti nilai bukunya menjadi 4.680 dari harga perolehan 13.000 dikurangi akumulasi depresiasi 8.320. Perlakuan akuntansi ini sama sampai di akhir umur ekonomis. Jadi dengan saldo menurun, jumlah beban depresiasinya turun setiap tahunnya dari 5.200 ke 3.120 ke 1.872 ke 1.123 sampai ke angka 685 euro. Jadi di akhir umur ekonomis nilai sisanya adalah 1.000 euro. Metode ini memiliki kualitas yang lebih bagus daripada garis lurus dalam hal matching principle. Kita lihat nilai depresiasinya tinggi di awal pemanfaatan aset, yang juga berarti ketika aset masih baru maka dapat digunakan secara optimal dan akhirnya beban depresiasinya bernilai tinggi. Semakin lama aset dipakai, kualitasnya turun untuk berkontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Maka dengan itu beban depresiasinya juga ikut turun. Jadi metode ini menyebabkan penandingan beban dan pendapatan itu menjadi setara, di mana pendapatan dihasilkan tinggi karena alatnya baru, ketika itu beban depresiasinya juga ikut tinggi. Kemudian alat sering dipakai yang dapat menurunkan kualitas alat, sehingga bisa saja menurunkan pendapatan, sehingga beban depresiasinya juga ikut turun. Jadi ini berlaku untuk semua jenis aset seperti mesin, kendaraan, dan lainnya. Kemudian di akhir umur ekonomis di tahun 2024, jika kita kalikan 40% dengan 1.685, maka menghasilkan 674 bukan 685. Tidak seperti metode garis lurus, metode saldo menurun harus ada penyesuaian di sini untuk membuat angka nilai buku tidak lebih tinggi daripada nilai sisanya. Nilai sisa kan 1.000,
maka hanya di akhir umur ekonomis. Beban depresiasi langsung saja 1.685 dikurangi 1.000 sehingga menghasilkan 685 euro. Kita sudah selesai membahas metode saldo menurun. Berarti sampai di sini kita sudah paham metode garis lurus, metode unit aktivitas, dan metode saldo menurun. Contoh soal yang kita bahas di 3 metode itu kebetulan adalah transaksi untuk 1 tahun mulai Januari sampai Desember. Maksudnya adalah contoh yang kita pakai adalah aset tetap yang dimiliki atau diperoleh itu di tanggal 1 Januari dan kemudian dipakai 1 tahun sehingga pas di tanggal laporan keuangan. Tapi kenyataannya perusahaan tidak selalu membeli di tanggal 1 Januari, bisa saja di tanggal 5 Januari, 1 Februari, 1 Agustus, dan lainnya. Nah, perlakuan depresiasi untuk kondisi tersebut akan kita pelajari di video selanjutnya terkait dengan depresiasi dan periode parsial.